wabarakatuh. Kami dari tim Laboratorium Manajemen Sistem. Di sini saya akan menjelaskan dan menemukan aplikasi dari Laboratorium Manajemen Sistem subsistem B, di mana akan menjelaskan 4 otoritas, yaitu tata usaha, asisten, dosen, dan kepala lab. Dan pada bagian desktop akan menjelaskan otoritas admin. Dan baiklah, langsung saja kita menemukan program dimulai dari masuk akun tata usaha dengan username, password tata usaha. Berikut adalah tampilan dari halaman tata usaha. Di sini ada beberapa menu, yaitu informasi lab, ada lab MS, pengertian lab MS, dan kita tata usaha bisa mengedit dan mengupdate dari informasi ini. Ada panduan, kontak, dan berita. Jadi tata usaha akan bisa melakukan update dari bagian-bagian ini. Kemudian ada unggah data mahasiswa. Di sini tata usaha bisa mengunggah data mahasiswa berdasarkan mahasiswa-mahasiswa yang akan dimasukkan ke dalam mata kuliah, kemudian diupload dalam bentuk Excel. Kemudian pada unggah jadwal praktikum juga sama. Di sini tata usaha akan mengupload data dari jadwal praktikum, kemudian ditampilkan di bagian ini kemudian akan dimasukkan oleh tata usaha secara manual. Kemudian begitupun unggah jadwal laporan juga, tata usaha bisa mengupload dalam bentuk file Excel. Dan pada halaman menu tambah praktikum, tata usaha bisa menambahkan daftar mata kuliah praktikum berdasarkan dosen-dosen yang sudah didaftarkan di tambah user. Ini berikut tampilan dari tambah daftar mata kuliah praktikum. Kemudian kembali ke home. Ini ada beberapa bank penilaian, dan kemudian langsung saja kita ke unggah video upload. Jadi tata usaha bisa unggah video dan submit. Berikut adalah tampilan dari beberapa video yang sudah disubmit. Ini kemudian back dan bisa diunduh juga. Ini akan ditampilkan di beberapa otoritas lainnya. Kemudian pada tab berikutnya ada tambah user. Di sini tambah user, tata usaha bisa memasukkan koordinator, asisten, dan kepala laboratorium yang akan didaftarkan. Kemudian mereka akan bisa mengakses aplikasi ini dengan password dan username yang berbeda. Kemudian unggah software. Di sini tata usaha bisa mengunggah software, di mana unggah software ini berdasarkan nama praktikum yang sudah ada sebelumnya. Kemudian bisa diunggah di sini, bisa diunduh dan diolah oleh tata usaha. Dan kemudian saya akan menjelaskan ke bagian asisten. Ini merupakan tampilan home dari lab MS. Kemudian asisten. Di sini ada beberapa menu, yaitu praktikum, video software, dan generate laporan. Serta ini ada jadwal asisten praktikum berdasarkan asisten yang login. Jadi video ini yang sudah dimasukkan oleh tata usaha bisa diputar atau di-download oleh asisten. Begitupun dengan software, bisa di-download dan diunggah oleh asisten sesuai dengan password dan login yang benar. Kemudian di sini ada jadwal praktikum asisten sesuai asisten yang login. Jadi di sini ada jadwalnya, kapan saja dia jadwal di praktikum. Kemudian di sini bisa dilihat dari
mata kuliah yang ada. Ini apabila ingin melihat hasil penilaian di sini. Kemudian kembali ke halaman dosen. Kita loko dulu, kemudian masuk ke halaman dosen. Di sini ada 3 menu, yaitu praktikum, nilai, dan generate laporan. Di mana praktikum ada daftar praktikum dari praktikum yang ada dan dosen pembimbingnya siapa. Kemudian di sini bisa dilihat dari modul-modul yang sudah dimasukkan oleh tata usaha serta nilai praktikum. Di sini dosen hanya bisa melihat daftar nilai praktikum dan melihat hasilnya, total nilai sama dengan kepala lab. Dan kemudian generate laporan. Di sini dosen bisa melakukan generate laporan dari total nilai mahasiswa. Ini berikut dari tampilan Excelnya. Kemudian PDF juga. Jadi dosen bisa mengimport data total nilai di generate dengan Excel dan PDF. Ini berikut tampilan dari PDF dari total nilai mahasiswa. Nah, langsung saja kita logout. Setelah itu kita masuk ke halaman Kalap. Di sini juga Kalap hanya bisa melihat nilai dari praktikan dan generate laporan dengan menggunakan PDF dan Excel. Di sini hanya sama fungsinya seperti dosen, melihat total penilaian dari masing-masing mahasiswa per mata kuliah. Kemudian di sini bisa di-generate melalui Excel dan PDF. Dan kemudian pada selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian desktop. Studio 2012 dan Telerik 2012 sebagai media pembuatan laporan. Dan di sini kami menggunakan JSON sebagai media perantara jalur komunikasi data yang terdaftar ke server, serta format pertukaran data yang ringan, sehingga kami menggunakan JSON sebagai media pengaplikasiannya. Dan di sini kami akan menunjukkan login dari admin menggunakan MD5, kemudian masuk ke halaman menu admin. Di sini ada ATK, dan apabila apabila admin akan memasukkan data dari ATK, misalnya ATK 81 dan nama alatnya kertas, misalkan di kode labnya ruang 1 dan kemudian tipenya putih, kertas putih, spesifikasinya kertas putih, status dipinjam, keterangan baik, nama foto misalkan ATK 81 sesuai dengan kodenya, dan kita di sini masukkan salah satu foto sebagai contoh. Misalkan saya memasukkan foto ini, kemudian tambah, dan kemudian data berhasil ditambah. Berikut adalah data grid dari ATK, dan bisa dilihat pencariannya, CRUD-nya sudah berfungsi dengan baik. Pencariannya, kemudian kembali ke halaman menu. Di sini admin bisa memasukkan identitas dari form inventaris sama seperti dengan form sebelumnya, yaitu form ATK. Kemudian di sini peminjaman, apabila admin ingin memasukkan peminjaman dari nama peminjam, misalnya hari
username hari, kode alat misalnya ini, dan kemudian enter saja untuk agar langsung menampilkan data dari masukkan email hari, kemudian kode alat dan enter saja untuk menampilkan nama alat sesuai kode alat, kemudian statusnya dipinjam, dan kemudian jumlah. Ini penanggung jawabnya misalkan Mentari, kemudian kita tambahkan, maka data berhasil ditambah, kemudian 31 itu NIM-nya, ID pinjam. Dan apabila di form pengembalian dia ingin mengembalikan barang, maka kita cari terlebih dahulu ID pinjamnya berapa, kemudian kita klik data grid-nya, kemudian kita ganti statusnya menjadi sudah dikembalikan sesuai dengan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Kemudian kita tambah, maka data dari tabel pengembalian berhasil dirubah, ditambahkan dari data grid peminjaman sudah dikembalikan dan di tabel pengembalian juga sudah dikembalikan. Maka proses pengembalian dan peminjaman sudah selesai. Kemudian kembali, ini berikut dari tampilan halaman dosen, dan admin bisa memasukkan halaman dosen data-datanya di sini dalam bentuk satu persatu, kemudian mahasiswa dan stafnya juga. Kemudian saya akan menampilkan beberapa salah satu dari beberapa laporan, misalkan dari form laporan inventaris ini merupakan data per periode. Jadi di sini per periode kita bisa melihat data-datanya dan bisa diakses langsung. Bisa disimpan dalam bentuk apa saja, PDF, CSV, dan lain sebagainya, dan bisa di print serta diatur page setup-nya. Kemudian ini untuk pengaturan page setup-nya, kemudian kita kembalikan, kemudian kembali ke halaman menu, dan ini beberapa laporan yang sudah ditampilkan, kemudian data-data hilang dan ditemukan, sama fungsi seperti yang tadi. Kemudian ini tentang tim, ini salah satu dari foto-foto kita. Kemudian apabila ingin mengakhiri ini, kita cukup keluar dari aplikasi dan logout. Terima kasih, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.